Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pada kesempatan kali ini akan saya informasikan perkembangan yang cukup memprihatinkan dari negeri Yaman. Lembaga Pangan Dunia atau yang disingkat dengan WFP, yakni Program Pangan Dunia, telah menghentikan bantuan pangan kepada pengungsi korban perang di Yaman. Padahal jumlah pengungsi dari korban perang, konflik perang saudara di Yaman ini jumlahnya mencapai sekitar 6 juta orang. Ini kalau dihentikan bantuannya terancam kelaparan mereka. Padahal selama ini mereka bergantung dari sumbangan makanan secara langsung. Sahabat saja di beritanya ini diangkat oleh voaindonesia.com. Hari apa ini? Tanggal 5 Desember 2023, berarti sekitar 10 harian yang lalu. Dana terbatas, WFP hentikan distribusi di Yaman Utara. Program Pangan Dunia atau WFP hari Selasa 5 Desember mengatakan telah menghentikan distribusi makanan umumnya di Yaman Utara karena terbatasnya dana dan perselisihan pendapat dengan otoritas setempat mengenai cara memusatkan perhatian pada kelompok termiskin di sana. Sanaa dan kawasan utara Yaman berada di bawah kendali kelompok Houthi yang bersekutu dengan Iran. Kelompok itu telah berperang sejak 2014 dengan pemerintah dukungan Arab Saudi yang berbasis di kota pelabuhan Aden, Yaman Selatan. Jadi yang perang adalah kelompok Houthi yang berbasis di Yaman Utara dengan pemerintah Yaman Selatan. Pemberontakan lah. Pertempuran mereda selama 2 tahun terakhir. Ini meredakan apa yang digambarkan oleh PBB sebagai krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Namun, jutaan orang masih bergantung pada bantuan kemanusiaan langsung. Ya, ingat, walaupun perang mereda, tapi jutaan orang akibat korban perang ini masih bergantung dengan bantuan pangan secara langsung. Sementara Organisasi Pangan Dunia telah menghentikan suplai bantuan itu karena defisit. Apa yang akan terjadi? Wallahu a'lam bishawab. WFP mengatakan keputusan itu diambil setelah berkonsultasi dengan para donor. Keputusan itu diambil setelah setahun berunding dan tidak ada kesepakatan yang dicapai untuk mengurangi jumlah orang yang dilayani dari 9,5 juta orang menjadi 6,5 juta. Jadi antara 9,5 sampai 6,5 juta orang pengungsi yang selama ini di-drop makanannya secara langsung bergantung dari bantuan orang lain. Persediaan pangan di daerah-daerah di bawah pemerintahan. Persediaan pangan di daerah-daerah di bawah pemerintahan Houthi hampir habis dan memulai kembali bantuan makanan perlu waktu hingga 4 bulan karena terganggunya rantai pasokan, kata Badan PBB itu dalam sebuah pernyataan. Belum ada komentar langsung dari para pejabat Houthi. WFP telah mengurangi ransum di Yaman sejak 2022 yang lalu karena kesenjangan pendanaan yang genting dan inflasi global setelah Rusia menginvasi Ukraina. WFP mengatakan bahwa badan itu akan melanjutkan program-program lainnya, di antaranya program nutrisi dan pemberian makanan di sekolah untuk membatasi dampak keputusannya. Distribusi makanan umum akan berlanjut dengan fokus pada kelompok yang paling membutuhkan di berbagai daerah yang dikendalikan oleh pemerintah dukungan Saudi, kata WFP. Ya, pemerintah dukungan Saudi ya Yaman Selatan. Ya, itu kondisi sosial, ekonomi, politik di Yaman terkini. Masih hari ini dirasa bohong ya. Jadi di sana ada jutaan orang kelaparan, jutaan orang kemiskinan, jutaan orang yang masih tinggal di kampung pengungsian dengan segala macam keterbatasan dan keprihatinannya. Maka orang Yaman nggak usah sok-sokan datang ke Indonesia, nyeramai orang Indonesia, nyeramai Islam rahmatan lil alamin di Indonesia.
Kalau negeri Anda aja sedang kelaparan, konflik nggak selesai-selesai begitu kok. Sok bijak, sok rahmatan lil alamin, sok pintar menceramai Indonesia yang aman, tentram, dan damai. Bilang aja datang ke sini mau mencari bantuan, minta bantuan, nggak apa-apa, jujur. Ya, kalau Anda orang Yaman datang ke Indonesia, berceramah, menceramai orang Indonesia tentang persatuan, tentang Islam rahmatan lil alamin, tentang perdamaian, itu namanya bullshit. Omong kosong, nggak tahu malu. Kalau negara Anda negara aman, tentram dan damai, subur makmur, jibar-jibur, Anda datang ke sini menceramai kita, itu patut. Long Anda cek keleleran di sana riper kasa warga sampean di sana keleleran mangan bangel adus nasi setahun radus karena tidak ada air ngising penting tertek nang selokan ku datangkan gemagusan datang ke Indonesia berceramah sok bijak menceramai orang Indonesia guyu cecak dikirain kita nggak tahu yang di Indonesia ini. Oke, itu saja saya kira update kondisi terkini dari Yaman. Ini perlu saya sampaikan karena ada jutaan di sana, antara 9 sampai 6 juta orang yang butuh bantuan di sana. Ini jangan sampai kemudian kita kebobolan karena gara-gara ada banyak imigran Rohingya dari Myanmar, dari Bangladesh, tiba-tiba nongol datang ke Aceh. Sementara kita bingung menghadapinya, pihak otoritas negara juga tumbang tindih nggak karu-karuan. Ada yang mengatakan mau ditempatkan di pulau ini, sementara warga di pulau tersebut menolak. Warga di Aceh menolak. Ada yang mau menampung, sok kaya. Sementara mereka di sana lagi butuh tempat, lagi mencari tempat. Jangan biarkan imigran-imigran gelap datang ke Indonesia. Indonesia sudah masih belum selesai menangani kemiskinan warganya sendiri. Masih belum selesai menangani kerukunan umat beragama di negaranya sendiri. Masih banyak kelompok radikal. Masih banyak orang yang ditangkap oleh Densus 88 gara-gara terpapar ideologi radikal. Jangan sampai ideologi radikal ditambah lagi oleh pengungsi-pengungsi dari orang asing yang memang selama ini sudah gemar berkonflik, gemar berperang di sana karena persoalan-persoalan agama. Jangan sampai itu terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.